Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi PD Official 1, 2, dan 3 akan memberikan penjelasan terkait verifikasi validasi NISN bagi teman-teman yang akan mengikuti SNPMB tahun 2025. Teman-teman semuanya, sebelum saya menjelaskan terkait apa inti dari video saya, teman-teman perlu tahu bahwasanya SNPMB baik yang gap years ataupun yang mau lulus itu tentunya keduanya itu harus memastikan data daripada teman-teman semuanya di laman verifikasi validasi NISN-nya itu ditemukan. Apabila NISN dan data teman-teman tidak ditemukan, maka besar kemungkinan teman-teman tidak bisa melanjutkan untuk mengikuti SNBT atau SNPMB itu sendiri. Lalu seperti apa langkah yang bisa teman-teman lakukan apabila ketika teman-teman akan mengikuti SNPMB tahun 2025? Berikut SNBT ataupun beberapa penerimaan mahasiswa baru di PTN tahun 2025, maka hal ini yang perlu teman-teman lakukan. Teman-teman harus tahu yang pertama itu harus mengenal laman pengecekan nisn.data.kemdikbud.go.id. Teman-teman bisa cek atau bisa lihat di layar ini. Silahkan nanti ketikkan di Google, cek NISN, pilih yang ini NISN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masukkan NISN, masukkan nama ibu kandung, masukkan CAPTA dan cari data. Ini wajib dilakukan untuk teman-teman yang saat ini kelas 12 ataupun teman-teman yang statusnya gap years ya atau semi gap years. Silahkan dicek ya teman-teman datanya, karena nanti kalau mendekati penjadwalan daripada pendaftaran SNPMB atau pembuatan akun itu biasanya laman ini pun susah diakses. Maka dari itu dari sekarang silahkan diakses teman-teman ya. Di sini cek NISN. Di sini juga teman-teman bisa pencarian nama ya, berdasarkan nama juga bisa. Kalau yang ini tadi kan berdasarkan NISN ya teman-teman. Kalau yang ini pencarian nama berdasarkan nama, tempat tanggal lahir, nama ibu, dan CAPTA. Setelah itu cari data. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengetahui laman verifikasi validasi NISN teman-teman, ya, apa yang harus dilakukan? Cocokkan dari sekarang data yang tertulis di rapot teman-teman yang kelas 12. Silahkan dimasukkan di laman ini. Apakah memang ketika dilakukan pencarian data teman-teman itu sesuai atau tidak? Ditemukan atau tidak? Ya, ada dua kemungkinan. Satu ditemukan, yang kedua tidak ditemukan. Yang ketiga ditemukan tetapi datanya tidak sesuai dengan data Dinas Pendidikan catatan sipil. Itu gambarannya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Ya, ini misalnya sudah diklik tadi, cari data. Yang muncul demikian, informasi siswa. Data belum padan dengan data kependudukan Dukcapil. Ada istilahnya seperti ini. Artinya data teman-teman belum sinkron dengan Dukcapil sekalipun ditemukan. Pak, kalau data saya tidak ditemukan bagaimana? Pak, data saya ini tidak sinkron dengan Dukcapil bagaimana? Tulisannya seperti di layar tadi, Pak. Oke. Yang pertama saya jelaskan dulu kasusnya ketika data itu tidak ditemukan. Ketika data tidak ditemukan setelah dimasukkan biodata untuk pencarian NISN tadi, maka apa yang perlu dilakukan? Satu, kalau teman-teman sudah lulus, dan yang kedua kalau teman-teman belum lulus atau yang artinya saat ini kelas 12. Yang saat ini kelas 12 silahkan komunikasikan dengan operator sekolah. Tanyakan data teman-teman yang ada di sistem. Samakan identitas itu. Apakah identitas yang di sistem sudah sama dengan ijazah SMP teman-teman? Maka silahkan dicek. Semisal yang di sistem dengan ijazah SMP tidak sama, maka silahkan sampaikan ke operator sehingga operator akan menyesuaikan dengan data SMP teman-teman. Gitu ya, apabila teman-teman
belum lulus, maka bisa dilakukan pembenahan. Dengan dasarnya ialah data yang ada di ijazah SMP. Gitu ya teman-teman ya. Ini yang kelas 12 ini wajib tahu ini. Karena kebanyakan kelas 12 ini tidak tahu, bahkan ada yang tahu tapi tidak aware dengan datanya, sehingga nanti ketika pendaftaran SNMPTN dibuka trouble karena NISN-nya tidak ditemukan. Ya, datanya tidak padan dengan Dukcapil yang ini tadi. Ya, ada dua kemungkinan, tidak ditemukan ataupun ditemukan datanya tidak sama atau namanya pun berbeda gitu ya. Silahkan komunikasikan dengan operator sekolah, nanti akan diubah oleh operator sekolahnya. Tunjukkan ijazah SMP-mu ya, tunjukkan ijazah SMP teman-teman, supaya operator nanti akan menyesuaikan dengan ijazah SMP teman-teman, gitu ya. Terus yang kedua, apabila teman-teman sudah lulus. Apabila teman-teman sudah lulus, datanya tidak ditemukan, ya, atau NISN-nya tidak padan dengan Dukcapil, itu bagaimana caranya? Nah, ini khusus bagi teman-teman yang sudah lulus. Caranya tidak lagi menghubungi operator sekolah, tetapi langsung bisa melakukan eksekusi sendiri, ya. Bisa memperbarui sendiri melalui Verval lulusan. Ya, ini lamannya. pd.data.kemdikbud.go.id/verval/lulusan. Ini lamannya yang sudah lulus. Kalau boleh ditanya, Pak, enakan yang sudah lulus atau belum? Maka saya terang-terangan jawab yang belum. Karena nanti yang belum akan langsung diganti oleh operator sekolah. Tapi kalau yang sudah lulus itu butuh waktu yang lebih lama dibandingkan yang belum lulus. Maka bagi teman-teman yang belum lulus, kesempatan sebelum lulus maka benahi data itu supaya data itu sama dengan ijazah SMP, supaya data teman-teman benar semuanya. Gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur lulus, maka ini salah satunya atau satu-satunya cara ya, di Verval lulusan. Saya ulangi lagi, di Google silahkan ketikkan saja Verval lulusan. Nanti pilih yang ini ya. Verifikasi validasi peserta didik lulusan atau menengah. Setelah itu masukkan di sini identitas kita. Ya, identitas ini bagian kiri ini sesuai dengan identitas yang tertera pada dokumen terakhir kita. Kalau NISN berarti dokumen terakhir kita lulusan SMA, berarti NISN yang ada di ijazah SMA sederajat. NIK yang tertera di KTP atau KK yang terbaru. Nama sesuai ijazah. Tempat lahir sesuai ijazah, tanggal lahir sesuai dengan ijazah, jenis kelamin, ibu kandung, alamat email aktif. Ya, alamat emailnya teman-teman boleh emailnya kakak, yang penting email itu aktif. Terus di sini profil lulusan SMA sederajat, silakan masukkan tahun ajaran. Ya, lulus SMA tahun kapan, gitu ya. Terus sekolah lulusan silakan dimasukkan, peminatan silakan dicek di ijazah teman-teman. Peminatannya apa? Terus ijazah SMA ini silakan diupload filenya dalam bentuk JPG, JPEG, PNG dengan ukuran 1 MB. Terus setelah itu memasukkan profil lulusan SMP, tahun ajaran kapan, sekolah lulusan, NISN SMP. Kalau yang di depan sendiri tadi NISN SMA, kalau yang ini khusus NISN SMP. Setelah itu upload ijazah SMP sederajat dengan ukuran yang sudah ditentukan ini. Setelah itu klik ajukan. Pak, kalau sudah diklik ajukan berapa hari Pak untuk penerimaan ajuan saya? Untuk hal ini tidak ada waktu khusus atau rentang khususnya. Yang pasti semakin cepat teman-teman ajukan semakin bagus. Karena biasanya kalau mendekati pendaftaran akun SNMPTN itu trafficnya akan padat, sehingga akan mempengaruhi cepat dan tidaknya verifikasi lulusan itu sendiri. Dan yang pasti ketika pengajuan ini tidak diperkenankan untuk mengajukan di hari-hari libur atau hari-hari besar, di mana tim verifikatornya pun libur ya teman-teman ya. Dipastikan silahkan diakses, diajukan pada hari-hari aktif kerja. Dan
disarankan untuk melakukan ajuan di pukul 8 sampai dengan 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. 8 pagi sampai 16 waktu Indonesia Barat. Gitu ya. Jangan malam. Usahakan di hari-hari kerja dan di waktu-waktu kerja. Seperti itu. Kalau sudah diklik ajukan, maka selanjutnya gimana Pak? Oke, selanjutnya teman-teman ketika membuka awal tadi kan ini ya, setelah diklik dibuka, nanti di sini ada nih garis 3. Pilih saja yang status pengajuan. Nah, di sini masukkan saja email teman-teman yang teman-teman masukkan di bagian verbal tadi. Nanti klik status apakah masih menunggu atau pengajuannya ditolak. Nanti akan ada keterangannya. Seperti itu ya teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini membantu teman-teman sehingga lebih cepat, lebih baik untuk menyiapkan data yang nantinya teman-teman gunakan untuk mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2025 ya, bagi gap years ataupun teman-teman yang akan lulus. Terima kasih, salam data, salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share PD Official 1, 2, dan 3, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.